Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Baroka dengan NIM 23810500033 dari kelas 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum persamaan diferensial pertemuan 3 tentang persamaan diferensial tak eksak dan pertemuan 4 tentang PD orde 1. Dan di sini langsung saja ke soalnya. Yang pertama tentang PD tak eksak. Soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus x dx ditambah x y dy sama dengan 0. Nah, untuk langkah-langkahnya dari soal yang tadi kita pisahkan dulu menjadi dua bagian. Oke, untuk bagian pertama, misalkan kita dengan a titik 2 sama dengan x, y tanda panah dalam kurung x, y, tanda panah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x. Bentar. Nah, untuk yang bagian 2-nya kita copy aja ya. Nah, di sini kita ganti sama b misalkan. Lalu ininya itu x kali y. Bentar. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita gabungkan kedua persamaan ini. Caranya dengan ketikan misalkan PD1 titik 2 sama dengan A dalam kurung x, y. Nah, untuk y ini kita diikuti dengan x ditambah b x, y sama aja ya dengan x dikali div y, x sama dengan 0. Wait. Apa yang salah ya? Sebentar. Oke, ininya kurang 1. Nah, ini dia hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita tambahkan perintah khususnya. Sini kita misalkan ini perintah khususnya with details. Nah, lalu kita cek persamaan ini tuh eksak apa enggak eksak. Maka di sini kita ketikkan misalkan C the advisor dari PD1, eksak. Nah, di sini hasilnya itu non, berarti PD1 ini merupakan PD tak eksak. Maka dari itu kita cari bentuk sederhananya dulu. Sini kita misalkan cek simplify div a x, y, kurung tutup dikurangi b, maksudnya div dulu, div b dalam kurung b x, y, x per b x, y, tutup kurung, enter. Nah, lalu langkah selanjutnya kita cari faktor integralnya. Misalkan di sini kita tuliskan eksponen integral cek x.
faktor integralnya itu berarti X ya. Lalu langkah selanjutnya kita kalikan persamaan diferensial awal tadi yang PD1 dengan faktor integralnya, yaitu yang tadi kita misalkan dengan E. Maka di sini sama aja langkahnya kayak yang sorry. Maksudnya kita kalikan dulu ya. PD2 PD1 dikali E. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita uji keeksakannya juga. Caranya seperti tadi. Kita copy aja. Misalkan ininya kita ganti dengan F. Nah, ininya kita kan uji PD2, berarti ininya kita ganti dengan PD2. Nah, ini hasilnya adalah eksak. Nah, lalu kita cari solusi umum dari persamaan yang ini, yang eksak tadi, yang PD2. Nah, di sini kita ketikkan solusi titik 2 sama dengan dissolve PD2, eksak. Nah, di sini kita akan mencari bentuk implisitnya. Maka kita ketikkan implisit, titik koma, enter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, lalu selanjutnya kita ke soal yang kedua tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, di sini soalnya yaitu Y aksen sama dengan Y dikali 1 min Y dengan X sama dengan negatif 2 hingga 2 dan Y sama dengan 0 sampai 1. Nah, untuk maka dari itu sebelumnya kita ketikkan with details, tapi di sini kita udah mengetikkan jadi sudah. Lalu kita ketikkan juga with plots karena kita akan menampilkan gambar ya. Dan lalu kita ketikkan soal yang tadi. Misalkan di sini dengan PDB titik 2 sama dengan, nah tadi kan Y aksennya kita ketikannya dengan D Y X kok enter ya, maaf. X sama dengan Y. Untuk Y itu berarti di sininya kita tambahkan X ya, dikali 1 min Y berarti X. Tutup. Nah, ini. Lalu selanjutnya kita cari solusi umum persamaan ini. Sini kita ketikkan solusi 1. Solusi 1 karena solusinya aja udah ada tadi sebelumnya. Dissolve PDB. Oke, ini hasilnya, hasil solusi umumnya. Nah, lalu kita buat fungsi dengan konstanta. Nah, C1 ini kita ganti dengan C, jadi konstanta. Nah, kita ketikkan misalkan G X, C tanda panah. Yang ini ya, kita salin aja ya. Nah, di sini C1-nya kita ganti dengan C. Enter. Oke. Nah, lalu kita buat grafik C1, C ini dengan batas intervalnya tadi kan X-nya min 2 sampai hingga 2 dan Y-nya 0 sampai 1. Nah, di sini kita ketikkan P1 plot plot G berarti ya. Plot G yang ini nih. X misalkan 1 kurung tutup, koma, X sama dengan negatif 2
hingga 2. Colornya misalkan blue. Oke, sebentar ya. Selanjutnya ini enter dulu. Bentar, wait. Ininya belum ditutup ya kurungnya, belum pakai kurung tutup. Nah, selanjutnya kita buat P2 nya. Control copy ya, misalkan P2, ininya 2, colornya misalkan black. Lalu kita buat P nya sampai 5 ya, buat 5 garis. Ini misalkan P3, ininya ganti sama 3, colornya misalkan purple. Ininya lalu P4, colornya yellow. Dan yang terakhir P5, colornya green. Lalu selanjutnya kita ketikkan juga deplot ya untuk membuat grafiknya. Kan sini DP 2 sama dengan deplot dari ini ya, PDB, Y, X, sama dengan, tadi kan X-nya di soal tuh min 2 sampai 2, berarti kita kan min 2 sampai 2, dan Y-nya sama dengan 0 sampai 1. Kurung tutup. Ketik koma, enter. Nah, lalu kita untuk memunculkan grafiknya, kita ketikkan display, sintaks display. Berarti kita masukkan P1, P2, P3, P4, P5, dan juga DP. Nah, kita pakainya kurung kurawal, DP, P1, P2, P3, P4, dan P5. Oke. Nah, ini dia grafiknya. Yang biru itu yang P1, terus black itu P2, purple itu P3, yang ungu ini tuh P3, yang kuning P4, dan yang hijau ini P5. Untuk yang garis-garis ini itu adalah DP-nya. Grafiknya ya. Ini grafiknya ini ya. Ini grafiknya. Ini 0 sampai 1, Y-nya, X-nya min 2 sampai 2. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.